Halo minasan, representantes your senpai salam wibu. Balik lagi di channel ini dan sekarang kita bakalan main game Boku no Hero Academia One Justice yang kedua. Dan ini adalah recording ulang karena tadi ada masalah sama Bandicam-nya. By the way, gue rekam pakai Bandicam. So minasan, jadi sekalian ngebuburit, sekalian nemenin kalian sahur atau nemenin kalian buka puasa. Tunggu apa lagi? Ayo kita main bareng-bareng. Iguzo. Downloading. Ini suara Chisaki kalau nggak salah. Oke beneran, tunggu apa lagi? Ayo kita main bareng-bareng. Game Stato. Kesel gue. Udah 30 menit bayangin sama kalian recording dan gagal gitu. Jadi ya udahlah kita ulang lagi biar kalian tahu ceritanya kayak gimana di game One Justice yang kedua ini. Oke. Gue jadi kesel denger suara Deku gitu. Tak kenapa gitu. Kayak diimut-imutin gitu. Story langsung aja ke story. Gue pembawaannya jadi emosi kayak gini. Sialan. Oke, puasa, ingat puasa. Oke, bisa kalian lihat di sini ini sudah 21 chapter dan ya, kita bakal ngulang lagi dari chapter terakhir kita main yaitu chapter 10 di mana kita jadi tukang daging dan sekarang kita langsung ke chapter 11 The Exam atau ujian lisensi pahlawan sementara. Oke, set. Langsung aja kita lihat ujian lisensi pahlawan sementara. Di sana banyak sekali cerita yang ada, dimana ternyata kelas-kelas hero itu bukan cuma UA doang. Ya iyalah ya. Nah, iya benar. Jadi di ujian lisensi pahlawan sementara juga para murid UA pada upgrade kostum dibantu oleh kelas supporting hero yaitu Hatsume Mei salah satunya ya, salah satu muridnya. Nah, ini bola gitulah pokoknya. Ada 3 bebas disimpan di mana aja di bagian tubuh kita. Dan apabila lawan mengenai target dengan bola tersebut, ya berarti kita kalah gitu. Sebaliknya, kalau kita ngenain target kepada lawan, kita yang menang dan lolos ke ujian yang selanjutnya. Bisa kalian lihat di sini banyak sekali para siswa dari kelas yang lain. Oke, Stato udah dimulai. Aduh, sorry ya. Kesel guys soalnya. Nah, ini gempa bumi. Quirknya siapa? Hayo. Ini quirknya kakaknya Deku. Dari kelas Ketsubutsu yang rambutnya hitam semua. Nah, itu banyak yang bilang mirip kakaknya Deku. Tapi Deku nggak punya kakak. Oke. Kemi. Si Bichi Onna. Bichi dasar. Tuh kan dadanya aja sudah terbuka gitu. Cuk. Oke, langsung. Tiba-tiba final round. Oke. Nah, jadi dari tadi itu gue gagal fokus gara-gara Kemi ini. Dari jalannya aja udah bikin gagal fokus. Lihat sama kalian. Kita lihat dia jalan. Jalan, ayo. Oh. Kan. Itu dia. Itu yang bikin kita nggak fokus. Kemi bangkong itu katak ya bahasa Sundanya. Oke, plus ultra. Mati Kemi udah. Mati udah. Mati nggak? Matilah. Oh enggak. Ya udah, ini matinya di sini. Udah perfect, yuk. Perfect. Balas dendam, revenge. Jujur aja, tadi itu C. Gara-gara nggak fokus lihat Kemi. Soalnya bulan puasa, terus lagi sore lagi tadi tuh recordingnya. Sekarang juga sore sih. Amazing. Tadi C, sekarang S, mantap. Oke. Ngilang Keminya. Nah, jadi sebenarnya Kemi itu adalah toga di sini ya. Jadi Kemi yang asli itu entah kemana. Nah, jadi di sini tuh intinya si Kemi tidak ketahuan hawa keberadaannya karena Toga-chan itu memiliki kemampuan ketika dia menahan napas maka hawa keberadaannya hilang. Jadi orang-orang di sekitar tidak sadar. Itu adalah keahlian Toga-chan yang menyamar jadi Kemi. Oke, di sini Uraraka kenapa nih? Ada apa nih? Oke. Kita dapat baju sama apa itu? Player card. Oke. Dan ya, langsung aja ke chapter 12. Ada Uraraka.
kamu di sini, but something doesn't feel right. Something doesn't feel right. Apanya yang gak benar? Mungkin Deku melihat Uraraka 2 kali? Karena ya iyalah, Toga menyamar jadi Uraraka juga waktu Genesis pahlawan sementara. Oke. Nah, ini nih, dipeluk nih, ditangkap. Dan ya dari sini, ketika dia bilang arigato, tiba-tiba dia berubah. Berubah. Nah, you are not the Uraraka, I know. Nah, ini adalah keahlian Toga-chan. Hebatnya di sini tuh dia ini udah mah pakai quirk penyamaran, dia juga bisa menggunakan quirk orang yang dia tiru juga. Contohnya Uraraka waktu di Metal Liberation ya dulu, waktu Ars itu. Dan lihat di sini tuh transisi ke Uraraka langsung ke si Kemi. Jadi nggak ke ini dulu, nggak ke si Toga-chan yang aslinya dulu, langsung berubah lagi. Nih pintar Toga-chan. Kita lihat jalannya Kemi ya. Ini yang bikin gak fokus. No, ngapain? Tuh, kan kampret gitu. Apa itu? Di sini kita nggak bisa perfect, sorry ya. Oke, kita pakai Uraraka. Wah, jadi gede. Waduh, mirip ini dong. Nanatsu siapa itu? Diane. Tuh kan jadi nggak fokus, gue mikirnya kemana-mana lagi bulan puasa ini. Aduh. Oke, Uraraka kejar dia, bunuh dia. Toga-chan atau Kemi palsu. Parfum Kusobichi. Nah, ini nih. Ini tuh pernah dipakai waktu di season pertama ya. Nah, ini nih. Beton itu pernah dipakai sama Uraraka waktu season pertama, di mana dia team up sama Deku dan Bakugo sama Ida. Ya, waktu itu. Kalau kalian masih inget, tinggal nonton aja, nonton ulang. Shit. Dah, matilah. Ini nggak tahu dapat apa nih, C kayaknya. Uraraka itu kalau sama fandom sering disamain sama Kirby. Oh B, oke lah, mendingan lah. Kirby itu itulah kartun yang bisa makan apapun itu dan bisa berubah jadi itu. Malahan Kirby itu mirip Toga-chan ya. Kan Toga-chan kalau minum darah bisa jadi orang tersebut. Tapi Uraraka jadi Kirby. Gimana ini? Udahlah. Langsung aja ke chapter 13. Di sini ada Bakugo dan ada tukang daging. Nah, di sini kita melawan tukang daging dari kelas Shiketsu, kelas 2 dia. Jadi dia itu senpai. Sedangkan Inasa itu kelas 1. Nah, di sini kita diingatkan oleh pendagingan. Kirishima jadi daging dan Bakugo juga jadi daging sih sebenarnya. Nah, ini sebelum Bakugo jadi daging. Jadi kita lawan dulu dan kalah. Harusnya kita kalah sih di sini. Tapi ya kalau gue jadi Bakugo berarti harus menang melawan Bapak Daging. Yang gue suka dari Bakugo itu ini nih, dia bisa membakar Ochinchin. Lihat ya. Susah banget ini. Membakar Ochinchin. Bakugo, ayo. Nah, itu dia membakar Ochinchin. Kita lagi bakar lagi. Ini tuh si Seiji ya. Si Bapak Daging ini mirip Gaara sekilas. Karena quirknya tuh kayak pasir gitu, padahal kulit. Ochinchin dibakar. Hora. Kita plus ultra. Mantap. Cuk. Ini kayaknya udah buka puasa nih. Udah. Udahlah, lanjutin lagi ya. Ntar lagi kita main ya. Main ya, makan ya. Amazing. Jadi setiap kali S kita dapat rank S, selalu si karakternya bilang amazing. Padahal di sini harusnya Bakugo yang kalah. Lihat sama kalian. Karena jebakan Bakugo. Nah, jadilah daging. Udah. Dan di sini kita harus balas dendam menggunakan
Kirishima. Sekalian nolong si ini sih, nolong si Kirishima sama Bakugo. Ini kalau si Bakugo sama Kirishima nggak ditolong sama Kaminari sama Denki, ya udah berarti mereka gak bakalan lulus ke babak ujian yang kedua. Dan di sini juga si Denki udah punya ini ya, alat supporting yang bagus. Dia bisa mengarahkan petirnya lebih akurat lagi. Itu fungsinya dibuat oleh kelas supporting. Dan ya bisa kalian lihat juga si Seiji ini. Jadi quirknya itu semakin banyak dia menggunakan quirknya, semakin ya berkurang kulitnya, tangannya itu putus-putus gitu. Nah, oke. Balas dendam, revenge. Yuk, selamatkan Bakugo dan Kirishima. Salah. Itu jarak jauh harusnya. Sorry. Serangan jarak jauh. Kok nggak kena sih? Ya, udahlah, deketin aja. Oke. Gue pengen lihat Pulse Ultra-nya Denki nih yang kedua. Tapi kayaknya nggak sempet deh. Kita Pulse Ultra yang ke satu aja ya, di sini nih. Ha. Wanjay. Wow. Ya nggak mati. Cuk, itu keren banget. Blackpink dududu. Wah, keren ini. Dan oh iya, si Kaminari juga waktu di rumah sakit Jaku yang chapter sekarang, dia ngelawan ini kan anggota salah satu Paranormal Liberation. Itu keren juga tuh. Wah, gue jadi suka ini nih, jadi suka Kaminari. Oke, jadi Bakugo dan Kirishima selamat di sini. Dan ya langsung aja ke chapter 15. Video Aoyama. Oh iya. Ya. Jadi Aoyama itu sebenarnya meskipun terlihat periang, dia juga sedih di dalam karena ya jarang temannya yang memperhatikan dirinya. Dan di chapter 16 ini, maksud gue 15 ini, si Aoyama itu ini kan menarik perhatian dengan cara menembakkan laser di perutnya ke atas karena waktu udah mepet waktu itu. Dan semuanya udah ini, udah apa ya, udah gak ada harapan gitu. Tapi berkat Aoyama semuanya jadi lulus karena dari sekolah lain pada datang kan. Oke, di sini kita melawan Inasa. Kenapa dilawan ya? My old man eyes, your guess endeavor. Masalah mata, ya. Jadi Inasa ini benci sama mata Todoroki karena mengingatkan Endeavor. Padahal Endeavor itu idolanya Inasa gitu. Mungkin dia pernah dicuekin sama Endeavor, makanya dia benci lihat tatapan mata Endeavor. Oke, kita selesaikan dengan cepat saja karena sudah buka puasa. Oke, kita plus ultra. H. S. Nah, Pulse Ultra itu juga pernah dipakai waktu itu ya, festival sekolah itu loh, yang di season 2. Itu waktu ngelawan si Zero itu, yang tape itu kan. Sama Todoroki, baru aja mulai, langsung didem, menang. Nah, Todoroki ini termasuk waktu SMP, termasuk siswa unggulan. Termasuk si Inasa juga. Inasa juga malahan lebih bagus dari Todoroki harusnya. Tapi Inasa nggak milih ke UA gara-gara takut ketahuan quirknya waktu ujian di sesi pahlawan sementara. Karena UA kan ditayangin waktu festival sekolah itu yang gelut. Jadi ya gara-gara itu doang dia nggak masuk UA. Oke, kita langsung ke chapter 17. The second exam is to overcome villain. Oke, jadi ini ujian kedua di mana geng Orca muncul. Sebenarnya ujian yang kedua itu nyuruh kita soal komunikasi, menyelamatkan para korban bencana atau korban villain. Tapi di sini Inasa sama Todoroki kurang jago soal berkomunikasi.
Makanya mereka nggak lulus, termasuk Bakugo sama ya udah deh, Bakugo. Termasuk Bakugo. Karena di kelas UE cuma 2 orang yang nggak lulus. Bakugo sama Todoroki. Gitu guys. Oke, kita coba plus ultra yang pertama dari Inasa. Wow. Keren. Serangan jarak jauh. Aduh, ini lucu juga ya. Si ini. Siapa? Geng Orca jalannya lucu tuh. Udah, habisin. Ya nggak mati. Ya udah, matinya sama Todoroki aja. Ya nggak mati. Udah. Nah, di sini juga ada momen epic di mana si Todoroki itu apa ya? Digabungin quirk-nya sama Inasa. Jadi kan Inasa bikin puting beliung gitu, ditambah sama apinya Todoroki, jadi puting beliung api gitu. Nah, di sini nih. Kalau nggak salah ditolong sama Deku di sana tuh. Tuh kan bener. Sekarang kita jadi Deku. Sayangnya ini nggak ditunjukin ya waktu bikin api itu. Oh, ini ditunjukin. Tapi nggak bisa mengalahkan geng Orca. Puting beliung api itu tidak bisa mengalahkannya. Oke, langsung pulse ultra. Ya, gagal. Ini tuh sebenarnya masih panjang karena kita belum masuk ke arch-nya Chisaki atau Expressive of Death. Oke. Ayo, cepat mati geng Orca. Dah. Amazing enggak ini? Amazing enggak? Harusnya amazing sih karena darahnya lebih dari 50%. Iso. Tokoskan deiru. Oh, excellent. Kalau A excellent, kalau S amazing. Teng. Ujian berakhir. Dan kita langsung ke result hasilnya. Ini video ya, ini video. Oh iya, dia minta maaf karena mereka nggak lulus gara-gara waktu melawan geng Orca itu. Dan ya, pindah suasana menjadi suasana happy. Di sini ada Uraraka dan Deku karena mereka lulus. Dan di sini juga Deku ngirim fotonya kan ke All Might. Udah kayak ke bapak gitu, Pak, saya lulus ujian lisensi pahlawan sementara. Nah, ini chapter terakhir, chapter 20 melawan Kacchan. Jadi setelah ujian lisensi pahlawan sementara, Kacchan merasa bersalah karena All Might pensiun. Jadi dia tuh ngerasa kalau All Might pensiun gara-gara Kacchan, karena Kacchan diculik sama League of Villains. Dan di sana kan terpaksa All Might harus turun tangan dan terpaksa juga harus melawan All for One. Dan di sana juga One for All-nya All Might itu udah berakhir karena abis ngelawan All for One. Di sini untuk menunjukkan kekuatan Bakugo, dia menantang Deku. Tapi ya harusnya Bakugo yang menang di sini. Tapi gue pakai Deku, berarti gue harus menang. Gimana ini? Oke lah, kalahin dulu. Yuk, cepat mati, Bakugo, cepat mati. Ini sudah azan, saya belum makan dan saya penuh dengan emosi dari tadi gagal record. Oke, jangan sampai yang ini gagal record juga. Nah, udah tinggal di pulse ultra. Di sini pulse ultranya. Yuk bangun. Nah, di atas genteng. Mati. Nah, excellent lagi. Ini S ini kayaknya. Win.
Amazing. Oke, S. Ini juga udah gue bahas dulu 2 tahun yang lalu soal perkembangan Deku sama Bakugo, dimana waktu kecil mereka gelut, waktu season 1 gelut, kok season 2 gelut, season 3 gelut, dan ya sampai ya, sekarang ada tuh yang awalnya Deku ketakutan kayak gini waktu TK ya. Terus waktu season 1 dia masih ketakutan, season 2 masih ketakutan, dan season 3 dia berani, cok. Itu ada transformasinya tuh Deku, perkembangannya. Nah, ini berani gitu sekarang, itu jadi lebih berani Deku. Nah, itu bagus lah. Dan ya udah di sini berakhir, dan ada chapter 21. Nanti kita bakal besok lanjutinnya ya. Dan apa aja yang kita dapat dari tadi yaitu customize. Oke, kita lihat. Anata no baby yo customize. Oke. Kita dapat baju, belum dapat. Ini dapat 1 punya Kaminari. Leg kita dapat ini punya Bakugo. Ini nggak tahu punya Bakugo juga kayaknya. Wah, ada kelinci. Ini topinya Shigetsu. Keren juga ya. Oke. Kacamata kita dapat topeng sama ini. Kacamatanya mirip waktu menyelamatkan Bakugo ya. Pada kabur itu kan. Oke, jadi segitu aja. Sorry banget pembawaannya. Tuh kan. Ini aja sampai jatuh gitu. Udah gak mood gitu, udah kesel gara-gara salah ini recording. Jadi minasan, segitu aja. Jangan lupa bersemangat. Kalau kesel harus sabar. Tetap semangat jalani puasa kalian, jaga kebersihan kalian, jangan lupa buat makan. Jangan lupa buat makan. Puasa ya, lupa. Maksudnya jangan lupa buat makan secukupnya ketika berbuka, karena makan berlebihan itu tidak baik. Dan ya, segitu aja dari gue Rapisan. Jangan lupa buat semangat. Saran di Mukowe plus Ultra. Salam Win.